Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufa Aiman, NIM 167. Di sini saya akan mempresentasikan hukum filsafat hukum. Yang akan saya presentasikan materi yang pertama tentang paksaan hukum dan kebebasan. Paksaan hukum. Paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan, baik melalui aksi atau tindak pidana dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau daya. Dalam hukum, pemaksaan didefinisikan sebagai kejahatan paksaan. Aksi tersebut digunakan sebagai pengaruh memaksa korban untuk bertindak dengan metode yang diminta. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya, rasa sakit fisik atau cedera, atau kerusakan psikis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Ancaman merusak semakin lanjut dapat menyebabkan kerjasama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa. Penyiksaan adalah salah satu contoh yang sangat ekstrim dari pemaksaan hingga menimbulkan sakit parah dengan tujuan korban memberikan informasi yang dikehendakinya. Dalam KUHP dikenal istilah daya paksa. Kata daya paksa adalah salinan kata Belanda overmatch yang artinya suatu keadaan, kejadian yang tidak dapat dihindari dan terjadi di luar kekuasaan manusia. Dalam periode Van Tillich MVT terdapat keterangan mengenai daya paksa yang mengatakan sebagai suatu kekuatan setiap lawan sebagai daya paksa. Overmatch menurut Molchananto adalah sebagai kekuatan yang tidak daya paksa oleh yang lebih besar. Kebebasan. Bebas atau kebebasan itu memiliki pengertian tiadanya penghalangan atau pembatas, paksaan atau halangan sebagai kewajiban. Tapi arti umum kebebasan dapat dibenarkan dengan semena karena pada dasarnya kebebasan itu berarti tidak liar. Hukum mencegah pihak yang kuat mendominasi atau mencampuri pihak lemah. Ia langsung memperlihatkan bahwa hukum melindungi kebebasan manusia. Fungsi hukum sebagai menjaga kebebasan manusia menjadi pokok filsafat hukum Hegel. Sepintas, hukum itu membatasi kebebasan manusia. Pembatasan kebebasan oleh hukum itu mendapatkan persetujuan dan pengakuan masyarakat. Nilai kebebasan yang harus direalisasikan oleh hukum ini mengakibatkan adanya pembatasan terhadap tugas-tugas negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum, sehingga dalam melaksanakan tugas melanggar nilai kebebasan. Kesejahteraan umum adalah salah satu untuk kondisi yang perlu dijalankan oleh negara untuk masyarakat, sehingga individu-individu, keluarga-keluarga, dan mencapai kesejahteraan masing-masing. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.